Ingin menjadi silsilatin maturukotihim Syai'ulilahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan muassis Nahdlatul Ulama kullihim, muassis Jombang kullihim, tambah beras kullihim, khususan muassis Madrasah Mu'allimin Mu'allimat kullihim, Darul Ulum kullihim, khususan muassis Mahathir Mojo, khususan Romo Kiai Ibrahim Jamil Masyhur bin Titi Maryam, usulihim mafurihim. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan ulama Ibu Sumatera Lawang Kidul Mandala kullihim, khususan muassis Ma'had Nurul Quran kullihim, santriwan santriwati Nurul Quran kullihim, wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa ila hadrati khususan hadzal mu'allif As-Syekh Muhammad Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fa'alna hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa adda 'alaina min barakatihi. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wala amanah, dan tidak ada iman liman terhadap seseorang, lasiro tidak suka membuka rahasia lahu terhadap man. Tidak ada sifat aman bagi seseorang itu jika dia tidak bisa membuka atau menyimpan rahasia. Seseorang yang suka membuka rahasia maka dia tidak aman. Aman itu tercipta dari seseorang yang bisa menjaga rahasia apapun. Wala taubata, dan tidak ada taubat. Wala taubata, dan tidak ada taubat liman, dan tidak ada
taubat liman bagi seseorang atau liman bagi orang, dan tidak ada taubat liman bagi orang. La taufiqo yang tidak diberi petunjuk. La taufiqo yang tidak diberi petunjuk. Lahu terhadap man. La taufiqo yang tidak diberi petunjuk lahu terhadap man. Tidak ada wala taubata, tidak ada taubat liman bagi seseorang, la taufiqo yang tidak diberi petunjuk lahu terhadap man. Jadi tidak ada seorang itu tiba-tiba bisa taubat kalau tidak diberikan petunjuk. Makanya tidak boleh membenci orang yang melakukan maksiat, tapi bencilah sifatnya. Karena orang itu belum tentu bisa tiba-tiba taubat, tidak bisa kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya orang yang selamat nanti orang yang bagaimana? Orang yang hatinya salim, selamat dari prasangka-prasangka jelek kepada orang lain. Misalkan gini, orang yang hobinya maksiat itu belum tentu loh masuk neraka. Secara syariat mungkin dia melanggar aturan, tapi belum tentu, karena wilayah surga neraka itu wilayahnya Allah. Jadi manusia tidak boleh menghakimi kamu pasti neraka, tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, belum tentu. Karena wilayah surga dan neraka itu wilayahnya Allah. Tidak tahu. Kamu tidak ngerti namanya wali, namanya Muhammad Syekh Asyauri pokoknya kalau nggak salah. Itu saking menyembunyikan kewaliannya, pengen nggak disebut wong alim. Itu siang hari loh nggak, setiap puasa Ramadan itu bawa, kalau sekarang es, bawa minuman di gentong itu sambil bawa roti, keliling-keliling pasar sengaja memang. Padahal itu kalau sekarang ya kiai besar, Syekh Muhammad Asyauri, keliling-keliling pasar itu bawa apa? Bawa minuman sama bawa roti. Itu dimakan di siang hari, memang sengaja ditunjukkan ke orang-orang kalau saya lagi nggak puasa di bulan Ramadan. Akhirnya dikecam oleh banyak orang, kamu itu ulama, kamu itu kiai, kamu wali, kok malah siang hari malah makan, itu bagaimana? Kata beliau, saya nggak pengen disebut orang alim, saya nggak pengen disebut orang wali, biar orang itu memandang saya itu hina, ahli maksiat dan kokoh. Saking nggak pengennya disebut ulama. Makanya wilayah neraka surga itu bukan wilayah manusia. Maka orang yang selamat nanti itu adalah orang yang hobi maksiat, pekerjaannya maksiat, tapi merasa dirinya itu jelek, merasa dirinya buruk. Nah, orang yang tidak selamat bagaimana? Orang yang selalu ibadah kepada Allah tapi merasa dirinya itu paling baik. Itu nanti justru orang yang tidak selamat itu orang seperti itu. Makanya saya sering nyampaikan di jamaah pengajian itu begini. Orang datang ke masjid itu dapat 2 cobaan. Berat cobaannya. Pertama, cobaannya apa? Males cobaannya. Dengar adzan. Ini kan kamu liburan di rumah. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Itu kalau kamu di rumah dengar jelas di kupingmu, mau berangkat di masjid itu kira-kira males atau semangat? Ya? Yang cewek-cewek itu males atau semangat? Ya? Kok malu-malu? Ya 5 waktu tuh asar itu loh. Kamu dengar nggak biasanya adzan di masjid ini? Dengar. Mau ke masjid males? Males. Kalau yang laki-laki?
tambah yang laki-laki. Nah, itu cobaannya berat. Pertama males, dengar adzan mau ke masjid males. Setelah lolos mengalahkan sifat males, terus berangkat baik ke masjid. Akhirnya berangkat dari masjid. Setelah pulang dari masjid ada cobaan yang tidak kalah hebat. Apa itu? Merasa dirinya lebih baik dari orang yang belum bisa datang ke masjid. Itu penyakit hati. Makanya orang itu diserang dua penyakit. Apa? Penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kalau orang terserang penyakit jasmani itu gampang obat-obatannya, Mas. Penyakit jasmani apa contohnya? Halo. Penyakit jasmani apa contohnya? Pilek, apalagi? Batuk, apa? Sakit kepala, demam, gudik, kutil, apalagi? Sakit gigi, DBD, TBC. Itu sakit jasmani. Gampang obatannya sakit jasmani itu gampang. Kamu kan sakit gigimu teng. Terus kamu merasa sakit. Kira-kira kamu langsung cari obat apa diem aja? Hah? Cari obat. Kalau tidak sembuh datang kemana? Ke dokter. Kalau kamu sakit perut, kira-kira kamu langsung nyari obat perut apa diem biar sembuh sendiri? Langsung nyari obat perut. Nah, diem pengen mati kamu. Itu artinya apa? Orang yang sakit jasmani cepat nyari obatnya karena orangnya merasa kalau dirinya sedang sakit. Tapi beda dengan sakit rohani. Orang sakit jasmani itu merasa kalau dirinya sakit, terus dia cari obat, sembuh penyakitnya dan tidak berdampak kepada orang lain. Tapi kalau penyakit rohani itu orangnya tidak merasa sakit sehingga dia tidak mencari obat dan dampaknya kepada orang lain. Apa contohnya penyakit rohani? Males. Apa penyakit rohani? Maling, nyolong, apalagi ngerampok, begal, gosip, apalagi gibah. Itu penyakit rohani. Jadi sekarang saya tanya, orang yang hobinya maling, nyolong, begal, itu kerasa gak kalau dia sedang sakit? Enggak kerasa. Ya dinikmati lah, setiap hari begal, setiap hari nyolong. Karena dia tidak merasa dirinya kena penyakit rohani. Sehingga dia tidak mencari obatnya, sehingga penyakitnya tidak sembuh. Tapi dampaknya kepada orang lain. Kalau penyakit jasmani kita sendiri yang rasain. Sakit gigi ya kamu yang rasain. Temanmu ya sampai peyang ya nggak ngerasain. Ketawa kamu keinget peyang. Ya enggak akan ngerasain temenmu. Yang sakit siapa? Diri sendiri. Tapi kalau penyakit rohani, kamu ngerasain, orang lain juga ngerasain dampaknya. Nah kalau kena begal itu orang lain juga kena dampaknya kok. Kena begal, nanti dibunuh, ditusuk, dirampok. Oh. Kalau orang gosip, orang gibah, itu penyakit jasmani apa rohani? Rohani. Kamu merasa nggak kalau kamu sedang sakit? Tidak merasakan sakit. Makanya gosip gibah itu rasanya enak. Kenapa? Di Quran kan disebut seperti memakan dagingnya orang yang kamu gosipi. Apa itu? Ismu wala taja inna ba'dadurni ismu wala tajassasu ayatnya. Makanya enak makan daging nih. Makan daging enak apa enggak? Enak. Makanya gosipi teman, gosipi orang lain itu enak. Kayak ibarat makan daging. Tapi ada yang parah itu di santri-santri di Jawa itu. Aku tak gosipi kiai enak. Gosipi bunyai. Apa namanya itu gibai bunyai, gibai kiai. Loh kok begitu? Iya, makan daging gosipi kan ibarat makan daging. Makan dagingnya bunyai, makan dagingnya kiai kan berkah. Ini akal yang kebalik. Ada juga guyonan membicarakan
kiainya, membicarakan bunyainya. Gak apa-apa kan, ibarat mau makan daging, dagingnya bunyai, dagingnya kiai itu berkah. Nah, orang yang terkena penyakit rohani itu sulit sembuhnya. Kenapa? Karena yang sakit tidak merasakan kalau dia sakit. Makanya ya tetap yang hobinya gosip-gosip, yang hobinya nyolong-nyolong, yang hobinya apa? Begal, yang hobinya apa namanya? Ngata-ngatain temennya ya tetap ngata-ngatain, karena nggak ngerasa kalau dirinya sedang sakit. Nyuri istri orang itu penyakit jasmani apa rohani? Rohani. Terus ada tetangga istrinya cowok antik, terus di apa namanya deketi, terus diselingkuhi. Itu penyakit jasmani apa rohani? Rohani. Orangnya tidak merasa sakit, Mbak, malah terasa ya dinikmati, terasa enak, nggak terasa kalau sedang sakit. Makanya penyakitnya nggak kunjung sembuh. Understand? Termasuk apa iri, dengki, sombong, sum'ah, sum'ah, riya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu semuanya penyakit hati, penyakit rohani. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu kan lagunya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Lagunya siapa itu? Lagunya Aakin. Jaga hati. Karena yang menjadi penggerak seluruh anggota tubuhmu itu adalah hati. Makanya ya harus seimbang. Kalau kamu sakit jasmani tahu obatnya, maka sakit rohani juga harus tahu obat. Apa obatnya sakit rohani? Sakit rohani jasmani obatnya apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa? Yang bisa mengobati, menenteramkan hati itu hanya dzikir. Tidak ada di dunia ini yang bisa menenteramkan hati kecuali ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang yang banyak duit, banyak rezeki, banyak harta, banyak anak, banyak istri, banyak mobil, banyak motor, banyak rumah, banyak utang, banyak istri, banyak laki, banyak utang, tidak ada yang bisa menenteramkan hati. Semakin orang itu banyak hartanya, akan semakin dibuat pusing, akan semakin dibuat resah. Dunia ini tempatnya masalah. Menumpuk duit, menumpuk harta juga menambah masalah. La tastagrib buku al-aqdar madul tafi hadidar. Selama kita masih berada di dunia ini, jangan pernah merasa lepas dari yang namanya masalah. Yang bisa menenteramkan hati apa? Hanya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain pokoknya kecuali Allah yang bisa menenteramkan hati. Coba kita tuh berulang kali meninggalkan Allah secara nggak langsung. Ada adzan mentingkan HP, ada adzan mentingkan TV, ada adzan mentingkan teman, ada adzan mentingkan makanan. Itu kan menyampingkan Allah. Tapi Allah tetap sayang nggak sama kamu? Allah tetap peduli nggak dengan kamu?
kamu minta apapun itu dicukupi sama Allah. Yang tidak tercukupi itu bukan kebutuhanmu, Mbak. Semua kebutuhan kita itu tercukupi. Yang tidak tercukupi itu keinginan kita. Lalu kamu kok pengen punya pesawat, kamu kok pengen punya hotel tingkat 7, ya nggak kesampaian. Kalau kebutuhanmu semuanya dicukupi. Coba kamu pernah dari lahir kamu pesan kuping pernah pesan, ya Allah pesan kuping 2, nggak pernah kan? Tiba-tiba lahir ada kuping 2. Kamu pernah dulu sebelum lahir pesan kaki 2, nggak pernah kan? Tiba-tiba ada kaki 2, ada mata. Pernah pesan ya Allah mata 2. Nanti pokoknya matanya bisa melihat cewek cantik, cowok ganteng, bisa melihat pokoknya yang bagus-bagus. Semua di dunia ini bisa tak lihat. Pernah pesan seperti itu? Nggak pernah. Tiba-tiba ada mata 2. Semua kebutuhanmu itu dicukupi sama Allah. Yang tidak tercukupi itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya Allah pengen ini ya Allah, ya Allah pengen ini ya Allah. Itu kan namanya keinginan. Makanya yang semua kebutuhan di dunia itu sudah dijamin dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus penyakit jasmani obatnya kelihatan ya di toko-toko obat. Kalau penyakit rohani obatnya hanya di zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, menyebut Allah, hati ini akan terasa tenang, terasa tentram. Wala tahoa, dan tidak ada luman. Apa luman itu, Mbak? Wala tahoa, dan tidak ada tidak ada murah hati atau dermawan. Wala sahoa, dan tidak ada murah hati atau dermawan. Wala sahoa, dan tidak ada murah hati atau dermawan. Liman bagi orang la haya'a tidak memiliki, atau la haya'a tidak punya sifat malu. La haya'a tidak punya sifat malu lahu terhadap man. La haya'a tidak punya sifat malu lahu terhadap man. Apa maksudnya? Tidak ada sifat murah hati itu tumbuh kepada seseorang kecuali dia punya sifat malu. Nek sudah lepas sifat malunya, tidak mungkin mempunyai sifat murah hati. Tempatnya di mana? Ya di hati, namanya murah hati. Bukan toko murah, tapi murah hati. Tempatnya di mana? Di hati. Karena kalau resah, hatimu gelisah, hatimu sumpek. Pernah tuh hati sumpek? Pernah nggak? Pernah hati sumpek. Diperbanyak apa? Zikir. Hari sholat diperpanjang zikir gitu loh. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita lah yang meninggalkan Allah gitu. Kalau orang yang kamu sayangi bisa suatu saat meninggalkanmu, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Makanya jangan pernah lepas atau jangan pernah putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis pokoknya kalau sudah jauh dari Allah. Kalau kita putus dengan seseorang, putus dengan dunia ini, pasti menemukan gantinya. Likulli shay'in idza faragtahu iwadun. Ketika setiap kita kehilangan apapun di dunia ini, pasti kita menemukan gantinya. Kamu pernah kehilangan duit? Dapat gantinya enggak? Dapat. Kamu kehilangan HP, kira-kira bisa beli HP enggak? Nah, kehilangan motor ada gantinya. Kehilangan mobil ada gantinya. Kehilangan cowok ada gantinya. Kehilangan cewek ada gantinya. Sudah usah sedih urusan dunia. Urusan dunia itu pasti ada
Tapi walaisa lillahi infaratahu bil iwadi. Ketika kita kehilangan Allah, kita tidak akan pernah menemukan gantinya. Ada Allah dua, tidak ada hati. Allah cuma satu. Kita kehilangan Allah, pasti kita tidak menemukan gantinya. Ya Ali, wahai Ali, man adapun sapa wonge, adapun sapa wong. Ya Ali, wahai Ali, man adapun sapa wonge, lam yakun adalah tidak ada, lam yakun adalah tidak ada, waro'a sifat wirai. Ya Ali, wahai Ali, man lam yakun, man adapun sapa wonge, lam yakun tidak ada sapa man, waro'a sifat wirai atau sifat menjaga, anil ma'asi dari sifat maksiat, anil ma'asi dari maksiat, anil ma'asi dari maksiat. Ya Ali, barang siapa yang tidak bisa menjaga dari sifat maksiat, fabatnul ardi, fabatnul ardi, maka fabatnul ardi, maka adapun perutnya bumi, fabatnul ardi, maka adapun perutnya bumi, khairun adalah lebih bagus, fabatnul ardi, adapun perutnya bumi, khairun adalah lebih bagus, lahu terhadap man, lahu terhadap man. Min dhahriha, dari min dhahriha, dari luarnya bumi, dohirnya bumi, min dhahriha, dari dohirnya dari dohirnya bumi. Ya Ali, wahai Ali, barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari maksiat, maka orang itu adalah lebih baik dari perut bumi. Apa maksudnya perut bumi? Kotoran-kotoran bumi lebih baik dari perut bumi. Orang kok tidak bisa menjaga maksiat. Li'annahu, karena sesungguhnya man, li'annahu, karena sesungguhnya man, la imana adalah tidak beriman, sopoman, li'annahu, karena sesungguhnya, li'annahu, karena sesungguhnya man, la imana tidak adalah tidak beriman, sopoman, fi qalbihi, di dalam hatinya man, fi qalbihi, di dalam hatinya man, la imana tidak beriman, sopoman, fi qalbi, di dalam hatinya man, karena sesungguhnya orang itu tidak ada iman di dalam hatinya. Pokoknya yang dibahas iman, ya iman itu letaknya di mana? Di dalam hati. Hati itu yang menentukan gerak tubuh, langkah, pandangan seseorang, itu yang menentukan hati. Makanya setiap doa disuruh, setiap habis sholat disuruh doa gini, Mbak. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk berada di dalam agamamu. Namanya hati itu bisa berbolak-balik. Dulunya benci terus sayang, dulunya sayang jadi benci, dulunya suka jadi tambah suka, dulunya suka banget terus jadi banget sukanya, terus dulunya benci terus bisa jadi benci, terus dulunya benci terus bisa menjadi
kok jadi bucin kan, jadi tambah benci. Namanya hati bisa berbolak balik, dulunya senang bisa menjadi suka, apa namanya, benci, dulunya benci bisa menjadi sayang. Pokoknya hati itu bisa berbolak balik. Tidak tahu kok hati bisa begitu ya. Tidak, hati kok bisa begitu. Belum tentu orang yang apa namanya cewekan selama 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu jadi istrinya, belum tentu. Namanya hati bisa berbolak balik. Maka doanya apa? Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini berada di dalam agamamu. Itu yang doa itu. Kita lihat apa gitu, hati sudah berubah. Kita lihat sesuatu yang beda itu, hati bisa berubah. Karena ya memang hati itu gitu, mudah berubah, condong dengan apa yang kita lihat. Maka orang yang hatinya tidak bisa berubah apa? Hatinya orang yang tidak bisa berubah ya nggak punya mata. Tidak punya mata kan tidak punya keinginan, tidak bisa berubah, tetap ada hatinya. Makanya senang orang itu bukan dilihat dari fisik, harta, kedudukan, jabatan dan pangkat. Kalau cinta itu dilihat dari mata, apa gunanya hati? Terus orang-orang yang buta, tidak punya mata itu berarti bagaimana dia bisa mencintai istrinya, suaminya? Bagaimana? Kalau tidak dari hati. Makanya kalau ada kata-kata cinta itu dari mata turun ke keliru itu sebenarnya. Bagaimana? Cinta itu dari hati naik ke mata, terus cinta itu dari hati naik ke mata, terus menjadi kebahagiaan. Makanya kalau ada orang cinta itu dari mata turun hati. Lah kalau orangnya pucat gimana? Orangnya pucat, nggak bisa melihat, gimana? Ke kuping kan? Nggak bisa. Makanya kalau prinsipnya kamu cinta itu pokoknya pada pandangan pertama, pandangan mata, keliru sih. Kalau cinta itu diukur dari mata, dari penglihatan, bagaimana kamu bisa mencintai Rasulullah yang kamu tidak pernah bertemu? Ya enggak? Iya apa enggak? Enggak bisa. Makanya cinta itu dari hati naik ke mata, tumbuhlah menjadi kebahagiaan. Ada mbak, orang itu yang lanang ganteng, ganteng. Yang cewek itu ganteng, yang cewek ireng. Itu jodoh gitu loh. Itu jodoh. Kamu nggak ngerti yo, nggak pernah lihat HP, nanti tak lihat kan mana itu. Nah, itu di Sulawesi viral itu, di Facebook, di IG, di YouTube, di TV bahkan. Aku di Sulawesi itu baru tiga hari kemarin. Itu laki-lakinya ngerti sama. Mas kawinnya apa? Sandal swallow satu pasang. Baik, sandal swallow kanan dan kiri. Mana biru pula? Coba. Itu mas kawinnya sandal jepit, sandal swallow. Coba kalau lanangnya itu ganteng, lanangnya itu ya Allah, wallahu alam bisawab. Ya maksudnya ya ganteng mau lanang, tapi dibanding dengan istrinya, betinanya itu jauh, betinanya itu putih kayak sapi. Kayak cantik yang betinanya, serius itu. Coba, yang perempuannya kok mau, lanangnya nggak begitu ganteng. Coba mas kawinnya, mas kawin sandal jepit, kayak di dunia ini nggak ada laki-laki lain. Nyari yang lebih ganteng, nyari yang minimal mas kawinnya apa? Uang 100.000 itu kan kecil loh, atau uang 50.000 jadi. Coba, itu kalau cinta diukur dari mata,
tidak masuk itu berarti rumus itu. Oh pasangan itu dua itu. Makanya diukur dari apa? Mungkin wanitanya memandang dari hati, ketulusan seorang suaminya, calon suaminya itu menyayangi dia. Maka cinta itu tumbuhnya dari hati gitu loh. Understand? Yes. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fa'na